Giyu adalah seorang pemuda jangkung dengan perawakan berotot dan kulit pucat, yang hampir selalu terlihat mengenakan ekspresi serius dan tanpa emosi. Dia memiliki rambut hitam yang sulit diatur dengan panjang yang tidak rata yang menempel di jumbai di sekitar kepalanya, yang dia pakai diikat ke belakang dengan kuncir kuda rendah yang berantakan di pangkal lehernya. Poninya menutupi matanya dengan pinggiran yang tidak rata, matanya tajam dan cukup besar, irisnya berwarna safir dalam yang memudar menjadi biru muda dan pupilnya hitam kebiruan, dan dibingkai oleh alis tipis. Selamat datang di channel Menit Story. Kita akan membahas tentang karakter Demon Slayer Tomioka Giyu. Giyu memakai versi berwarna cian gelap dari seragam Demon Slayer standar dengan keyahan berkancing putih di kaki dan sepasang zori putih dengan tali biru tua, kaos kaki di bawah warna cian yang sama dengan seragamnya. Selama ini, Giyu memakai haori yang terbagi di tengah menjadi dua pola berbeda, yang kanan berwarna merah pekat, dan yang kiri berpola geometris dengan kotak hijau, oranye, dan kuning. Haoris ini kemudian diketahui milik mendiang kakak perempuannya, Sutako Tomioka, dan mendiang temannya Sabito. Selama pertempuran dengan Muzan Kibusuji, dia kehilangan lengan kanannya. Setelah pertarungan, Giyu memotong rambutnya hingga sebahu, sekarang memakainya longgar daripada diikat menjadi kuncir kuda. Saat Giyu berlatih di bawah Sakonji Urokodaki, dia mengenakan haori merah yang nantinya akan menjadi haorinya saat ini serta celana hakama hitam dan keyahan putihnya saat ini yang terbungkus kaki dan sepasang zori putih dengan tali biru tua. Selain itu, ia juga memakai topeng pelindung yang menjadi tanda tangan murid-murid Sakonji. Bagi Giyu, itu adalah topeng rubah putih dengan mata biru muda. Giyu selalu memasang ekspresi tabah dan tidak terganggu di wajahnya. Dia memiliki kepribadian yang pendiam dan rasa keadilan yang kuat tanpa toleransi terhadap mereka yang tidak tahu keterbatasan mereka sendiri dan membuang nyawa mereka. Meskipun membiarkan Nezuko Kamado hidup karena kegigihan Tanjiro Kamado, dia tidak menunjukkan keraguan saat membunuh iblis lain dan tidak memiliki rasa hormat atau belas kasihan terhadap mereka seperti kebanyakan pembunuh iblis. Meski begitu, Giyu melanggar kode etik Demon Slayer Corps ketika dia melindungi Nezuko selama Shinobu berusaha membunuhnya. Ini menyiratkan bahwa dia tidak sepenuhnya membenci iblis seperti yang dilakukan Hashira lainnya, dan bersedia membuat pengecualian untuk iblis dengan membiarkan mereka hidup jika mereka tidak membunuh dan memakan manusia. Ini menunjukkan bahwa dia lebih pragmatis dalam berurusan dengan iblis daripada membiarkan kebenciannya mengaburkan penilaiannya. Giyu tampaknya memiliki kompleks dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dia dan terkejut ketika Shinobu Kocho mengklaim dia dibenci oleh banyak orang. Selain itu, bagaimanapun, dia tampaknya tidak terluka oleh tusukan Shinobu lainnya, bahkan mengabaikannya. Meskipun begitu, mereka sebenarnya adalah teman yang baik dengan banyak sejarah bersama. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain, jadi dia biasanya menjaga jarak. Dia bahkan berusaha keras untuk memberitahu Akaza bahwa dia benci berbicara, dan ingin menyimpan namanya untuk dirinya sendiri, karena menurutnya nama tidak dimaksudkan untuk dibagikan, terutama kepada iblis. Kompleks inferioritas Giyu dan rasa bersalah yang selamat, terungkap kemudian bahwa Giyu menderita kompleks inferioritas yang ia kembangkan sejak partisipasinya dalam seleksi akhir. Ini menjadi parah ke titik di mana ia merenungkan meninggalkan posisinya sebagai Water Hashira sampai Tanjiro membantunya menyadari bahwa alih-alih bertindak atas rasa bersalah yang selamat, ia harus menghargai hidupnya dan hidup untuk orang-orang yang mengorbankan hidup mereka untuknya. Perasaan bersalah yang selamat menyerang lagi ketika dia yakin Tanjiro telah meninggal setelah pertarungan melawan Muzan. Giyu, sambil meneteskan air mata, mengakui bahwa dialah yang selalu diselamatkan. Terlepas dari sifatnya yang menyendiri dan tabah, Giyu terbukti protektif dan peduli terhadap orang-orang yang dekat dengannya dan menganggapnya sebagai teman-temannya. Ini pertama kali ditunjukkan ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk Tanjiro dan Nezuko dengan bersumpah untuk melakukan seppuku jika yang terakhir pernah memakan manusia. Giyu telah terbukti kehilangan ketenangan dan sikap tabah yang biasa ketika orang-orang yang dia sayangi berada dalam bahaya, seperti yang terlihat ketika dia sangat marah dengan upaya Akaza untuk membunuh Tanjiro dan tampak terkejut ketika dia mendengar berita kematian Shinobu.
Ini lebih lanjut ditunjukkan dalam kenyataan bahwa dia masih memakai setengah dari Sabito, mendiang sahabatnya, dan Haori kakak perempuannya sebagai kenang-kenangan. Namun, Giyu tampaknya khusus untuk siapa dia menunjukkan emosi, karena dia tampaknya tidak bereaksi sama sekali ketika diberitahu tentang meninggalnya genya Shinazugawa, Muichiro Tokito dan Kyojuro Rengoku. Namun, Giyu tidak akan membiarkan hubungan pribadinya menghalangi tugasnya. Ketika Tanjiro memulai serangannya sebagai iblis, Giyu adalah orang pertama yang mengumumkan bahwa mereka harus menjatuhkannya. Meskipun dia memiliki hubungan persaudaraan dengan Tanjiro, setelah seluruh konflik ini, jelas bahwa Giyu telah mampu merangkul sisi bahagianya, ditunjukkan oleh senyumnya terhadap saudara Kamado dan bahkan Sanemi, yang menunjukkan seberapa besar hubungan agresif mereka perlahan berkembang menjadi saling menghormati. Kemampuan keseluruhan, sebagai Hashira dari Demon Slayer Corps, Giyu adalah pendekar pedang dan petarung yang sangat kuat dan terampil. Sejak awal, Giyu menunjukkan betapa dia mengungguli Tanjiro dan teman-temannya, mampu dengan mudah menangkap Nezuko darinya dan kemudian membuatnya pingsan dalam satu pukulan. Kemudian, dia dapat dengan mudah mengalahkan ayah laba-laba setan dalam keadaan berubah dan Rui, peringkat 5 bawah, sesuatu yang masing-masing gagal dicapai oleh Tanjiro dan Inosuke. Dia juga bertarung sama melawan sesama Hashira Sanemi dalam pertandingan sparring. Giyu juga ditunjukkan dengan mudah mengalahkan lusinan iblis yang setara dengan peringkat bawah dari 12 Kizuki. Giyu juga merupakan rekan satu tim yang luar biasa yang mampu memahami niat mereka dan bekerja bersama-sama dengannya. Selama pertarungannya melawan Akaza, peringkat atas 3, dia mampu bertahan sendiri untuk beberapa waktu dan seperti Kyojuro, Akaza kagum dengan keterampilan Giyu sampai-sampai dia menawarkan untuk mengubah Hashira menjadi iblis, sesuatu yang hanya diminta Akaza dari paling berharga dari lawannya. Ketika dia pertama kali membangkitkan tandanya, Giyu mampu untuk sementara mengalahkan iblis peringkat atas juga, berulang kali memotong lengannya, mengiris tubuhnya dan bahkan memotong lehernya. Akaza bahkan menyatakan bahwa dia belum pernah bertarung melawan Water Hashira yang terampil seperti Giyu dalam 50 tahun. Saat dia bertemu dengan Raja Iblis Muzan Kibusuji, Giyu mampu menahannya untuk waktu yang cukup lama bersama dengan Tanjiro dan kemudian memainkan peran penting dalam kekalahannya. Terlebih lagi, setelah Tanjiro menjadi iblis, Giyu adalah orang pertama yang bertindak dan menangkisnya, membela Zenitsu dan seorang Kakushi sambil bertarung secara seimbang dengannya. Cukup lama baginya untuk kembali menjadi manusia. Tanda pembunuh iblis. Selama pertempurannya melawan Akaza, Giyu membangunkan tanda pembunuh iblisnya, muncul sebagai desain seperti air cair di pipi kirinya, melengkapi gaya pernapasannya, pernapasan air. Saat diaktifkan, ia memperoleh peningkatan luar biasa dalam kecepatan, presisi, dan daya tahan hingga ke titik di mana ia bisa terlibat dalam pertempuran panjang melawan peringkat atas di tanah yang rata. Itulah pembahasan mengenai Giyu Tomioka, pilar air yang saat ini tidak punya teman sama sekali. Nantikan pembahasan menarik lainnya seputar Kimetsu no Yaiba. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sayonara.